to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have a... Baik, halo semuanya, saya akan menjelaskan salah satu materi dari bahasa Indonesia tentang menikmati cerita sejarah. Menikmati cerita sejarah berarti memahami dan menginspirasi cerita tentang peristiwa masa lalu yang diceritakan dalam bentuk narasi ataupun teks. Ini melibatkan pemahaman tentang fakta sejarah yang mana disajikan dalam berbagai peristiwa tersebut, membentuk sejarah dan budaya suatu bangsa ataupun kelompok tertentu. Nah, dari sekedar membaca, menikmati cerita sejarah juga melibatkan perenungan hati dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah teks tersebut. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri cara kita untuk menikmati cerita sejarah nih. Yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi ini, seseorang yang memiliki cerita sejarah memiliki rasa penasaran yang sangat besar terhadap masa lampau ataupun masa lalu. Mereka ingin tahu bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi, siapa saja tokoh yang terlibat dan dampaknya. Rasa ingin tahu ini mendorong mereka untuk terus membaca, belajar, dan mencari informasi yang lebih lanjut tentang sejarah tersebut. Nah, yang kedua adanya tertarikan dengan urutan peristiwa. Teks cerita sejarah biasanya terjadi dalam bentuk buku ataupun lisan. Orang yang menikmati cerita sejarah akan tertarik dengan bagaimana peristiwa itu saling berkaitan dan membentuk suatu rangkaian cerita yang utuh. Mereka memahami bahwa urutan waktu itu sangat penting dalam memahami sejarah tersebut. Yang ketiga, memahami konteks sejarah. Menikmati cerita sejarah juga berarti memahami konteks di mana peristiwa itu terjadi dan tempatnya. Ini termasuk memahami latar belakang sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lainnya. Yang keempat, menghargai nilai-nilai yang dalam pelajarannya. Nah, salah satunya cerita sejarah ini sering sekali mengandung nilai-nilai moral, pelajaran hidup, dan hikmah yang bisa diambil. Yang kelima yaitu mampu mengambil hikmah. Menikmati cerita sejarah juga berarti mampu mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang kita ceritakan tersendiri. Mereka akan menggunakan pemahaman tentang sejarah akan membuat keputusan yang lebih baik dan membangun masa depan yang lebih baik lagi. Yang terakhir ada terlibatnya secara emosional atau emosi. Orang yang menikmati cerita sejarah seringkali terlibat secara emosional dalam cerita tersebut atau terbawa suasana dalam suatu cerita tersebut. Ini berikutnya ada struktur dari teks cerita sejarah tersebut. Yang pertama orientasi. Orientasi di sini adalah pengenalan. Bagian ini memperkenalkan latar belakang cerita, termasuk waktu, tempat, tokoh yang terlibat. Tujuannya adalah memberikan gambaran kepada kita pembaca agar lebih mudah memahami peristiwa yang terjadi. Yang kedua itu urutan peristiwa, rangkaian kejadian. Bagian ini berisi cerita mengenai kejadian-kejadian yang penting dalam sejarah tersebut. Penulis akan menyajikan peristiwa-peristiwa tersebut secara kronologis sesuai urutan yang akan terjadi. Yang ketiga, kuantitas, yaitu penutup. Bagian terakhir ini berisi komentar, kesimpulan, atau pesan moral dari penulis mengenai cerita sejarah tersebut. Cerita sejarah ini berupa mite. Mite ini adalah mitos atau kejadian yang dipercayai oleh masyarakat terdahulu sampai sekarang. Yang kedua itu legenda. Yang ketiga ada dongeng. Dongeng ini yang bisa dibacakan di saat anak tidur. Yang keempat ada fabel, epos, dan lainnya. Nah, jadi dongeng ini berupa cerita rakyat yang bersifat hayalan dan tidak dianggap benar-benar terjadi. Sedangkan legenda ini merupakan dianggap seperti benar-benar terjadi meskipun dianggap suci seperti mite. Tokohnya biasanya manusia tetapi bermakhluk gaib. Yang ketiga ada mitos. Mitos ini dianggap suci oleh masyarakat. Tokohnya biasanya dewa atau makhluk setengah dewa atau latar tempatnya dunia atau masa lalu yang pernah terjadi yang seperti saya ceritakan awal.
Epos ini cerita yang berbentuk syair atau puisi, menceritakan kisah perlawanan seperti cerita Ramayana. Yang keenam itu ada Prabel, cerita rakyat mengandung pesan moral dan nilai kehidupan yang disampaikan secara melalui perumpamaan atau perbandingan. Contohnya berita tentang burung gagak yang ingin minum air dari kendi. Yang ketujuh, cerita Jenaka, cerita rakyat bertujuan menghibur dengan humor dan lelucon. Yang terakhir adalah cerita Tribikai, cerita yang terdiri dari beberapa yang saling terkaitan diceritakan dari suatu termasuk. Nah, salah satunya sekarang masyarakat Indonesia khususnya di kampung saya sendiri di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo masih mempercayai beberapa mitos yang ada di yang diturunkan oleh agama Hindu. Misalnya kalau ketika demam itu ada kunyit yang ditaruh di jidat, katanya itu untuk membuang atau penangkal setan. Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran kita hari ini. Maka sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.